cara membuat robot forex sederhana. Tutorial belajar membuat robot forex sederhana ini sangat bagus untuk dilihat oleh para pemula, yaitu yang masih gaptek atau baru belajar bahasa pemrograman MVL 4, di mana tujuannya belajar adalah untuk bisa membuat sendiri robot forex, yaitu bisa melakukan OPB dan OP sell. Langkah-langkahnya untuk membuat robot forex sederhana adalah buka MetaTrader 4 Anda, lalu klik menu MVL 4 atau di papan keyboard Anda tekan tombol F4. Terbuka halaman meta editor seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau Anda sebelumnya belum pernah membuat robot forex, maka tampilan halaman meta editor Anda itu seperti ini. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk menjelaskan langkah-langkahnya cara membuat robot forex sederhana. Supaya halaman meta editornya lebih lebar, Anda nanti bisa meng-close kolom navigatornya ini ya teman-teman. Kemudian kolom toolbox-nya juga di-close. Nah, lalu klik menu create a new document atau tekan tombol Ctrl dan huruf N yang ada di papan keyboard Anda secara bersamaan. Terbuka kotak MVL Wizard File. Biarkan yang tercentang lingkaran Expert Advisor ya teman-teman. Karena proyek yang akan dibuat adalah membuat Expert Advisor robot forex sederhana. Kemudian klik next. Nah, ini ada kolom name, author, dan link. Kolom name ini, tulisan expert garis miringnya itu jangan dihapus, karena tulisan expert itu merupakan folder tempat file robot forex sederhananya yang nanti disimpan. Nah, ditambahi tulisan nama robotnya saja, misalkan robot forex sederhana ya teman-teman. Nah, kemudian kolom author diisi dengan nama Anda, kolom link diisi dengan nama URL website Anda. Kolom link bisa dikosongkan ya teman-teman. Nah, itu kalau Anda tidak punya websitenya. Kemudian klik next. Kemudian klik next lagi. Kemudian klik finish. Nah, ini terbuka halaman meta editor untuk file robot forex sederhana. Nah, ini keliru, direct, nah saya ganti forex. Kemudian ini kan terlihat codingnya ya teman-teman. Nah, kalau masih pemula kan kadang itu bingung. Codingnya ini kegunaannya apa, terus menulis coding robot forex sederhananya di mana gitu. Nah, tempatnya menulis atau mengetikkan coding robot sederhananya itu di sini ya teman-teman. Di scroll halaman meta editornya ke bawah. Nah, di bagian ini teman-teman. Bodinya fungsi onTick. Nah, bodinya fungsi onTick itu ditandai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di sini nanti coding robot forex sederhananya diketikkan. Nah, codingnya itu seperti ini ya teman-teman. Misalkan instruksi untuk melakukan transaksi sell. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang dan eksis, sehingga bermanfaat bagi banyak orang lain yang tertarik belajar caranya membuat robot forex sederhana. Nah, saya lanjutkan untuk menulis codingnya ya. Nah, menulisnya seperti ini. Ini dihapus dulu, tidak apa-apa teman. Nah, ini misalkan coding robot forex sederhananya yang ditulis adalah instruksi OP sell ya teman-teman. Codingnya itu seperti ini. In. Nah, in itu artinya integer. In itu termasuk tipe data. Kemudian tiket. Nah, tiket sell. Nah, ini variabel untuk memberikan nama sintak transaksi EA-nya melakukan OP sell. Nah, untuk sintak OP sell, nah itu order send ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dalam kurung, tutup kurung, terus titik koma. Nah, itu template-nya sintak instruksi order send atau instruksi melakukan transaksi, yaitu transaksi sell. Nah, untuk transaksi sell di dalam kurung ini parameternya adalah simbol ya teman-teman. Simbol ini artinya yaitu grafik koreknya, yaitu grafik korek yang akan dipasang EA itu apa, nanti EA-nya itu akan melakukan transaksi di grafik korek tersebut. Kemudian setelah simbol yaitu tipe OP-nya, yaitu OP sell. Nah, setelah tipe OP-nya, volumenya atau lotnya 0.01. Nah, ini nanti maksudnya transaksi sell-nya itu lotnya 0.01. Kemudian setelah lotnya yaitu price-nya ya teman-teman. Kalau transaksi sell itu Anda akan diberi harga bid. Kemudian setelah price-nya, slim peak-nya. Nah, slim peak-nya itu 4. Maksudnya slim peak itu adalah
toleransi eksekusi meleset. Misalkan harganya file EURUSD itu kan 1.500. Kemudian harganya sudah turun menjadi 1.496. Nah, selnya tetap dieksekusi. Kemudian stop loss-nya ya teman-teman. Nah, untuk coding stop loss-nya itu seperti ini. Bit. Nah, ditambah 100 kali poin. Nah, ini artinya stop loss-nya itu 100 pip. Kemudian setelah stop loss-nya yaitu TP-nya. Untuk coding TP-nya seperti ini. Bit tambah dikurangi 200 kali poin. Nah, ini artinya TP-nya OP Sell 200 pip. Nah, kemudian koma. Setelah koma itu susunan sintak transaksi OP Sell-nya yaitu komen EA melakukan transaksi sell. Nah, menuliskan komennya diawali dengan titik koma 2 di awal dan belakang. Kemudian komennya misalkan robot sukses OP Sell. Nah, setelah komen yaitu magic-nya ya teman-teman. Magic itu adalah nomor unik. Nah, bisa ditulis misalkan 777. Setelah magic-nya expired-nya 0. Kemudian warna panahnya yaitu yellow. Nah, jadi kalau EA melakukan transaksi sell itu nanti di grafik korek muncul panahnya berwarna yellow. Nah, ini codingnya kan sudah diketikkan ya teman-teman. Nah, ini klik menu compile untuk mengecek penulisan sintak order send OP Sell untuk robot sederhananya apakah sudah benar atau masih ada error. Nah, diklik compile. Nah, perhatikan pojok kiri bawah. Nah, ini sudah tidak ada error. Nah, script ini bisa diuji coba. Nah, itu bisa melakukan OP Sell atau tidak. Tapi supaya OP-nya itu, yaitu OP Sell-nya itu hanya satu kali. Nah, sintak transaksi OP Sell-nya diubah menjadi fungsi dulu. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini di blok, kemudian di cut. Nah, kemudian dibuatkan fungsinya di bawah. Nah, void. Nah, void itu tipe data ya teman-teman. Kemudian nama variabelnya transaksi sell. Nah, transaksi sell nanti dikasih buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, codingnya order send tadi dipastekan di dalam kurung itu. Nah, dalam kurung, tutup kurung itu namanya body ya. Body dari fungsi transaksi sell ini. Nah, seperti ini. Kemudian codingnya ini ditambah ya teman-teman. Ditambahi coding yang kegunaannya itu supaya eksekusi OP Sell-nya itu hanya dilakukan satu kali saja. Nah, codingnya seperti ini. If. Nah, terus tekan enter, kurung kurawal buka. Nah, terus di bawahnya, nah ini ya teman-teman. Di bawahnya sini tambahkan kurung kurawal tutup. Nah, if ini kan statement ya teman-teman. Jika kemudian di dalam kurung ini adalah argumennya atau kondisi yang harus dipenuhi, yaitu kondisi apa yang menyebabkan EA-nya itu hanya melakukan transaksi sell. Nah, kondisinya yaitu ini teman-teman, codingnya. Nah, order total kurang 1. Nah, ini maksudnya jika di grafik korek itu order totalnya itu kurang dari 1, maka EA-nya itu akan melakukan OP Sell. Tetapi jika sudah ada order jumlahnya 1, EA-nya tidak akan melakukan OP Sell. Begitu. Kemudian supaya instruksi transaksi sell-nya ini tadi dapat dieksekusi ya, maksudnya kalau EA-nya itu dipasang di grafik korek, EA-nya melakukan OP Sell. Nah, fungsi transaksi sell ini harus dipanggil. Nah, caranya ini kan di blok, kemudian di copy. Nah, dipastekan di bodinya ontick ini ya teman-teman. Kemudian ditambahi titik koma. Nah, ontick ini maksudnya yaitu berdasarkan pergerakan harga. Jadi setiap ada pergerakan harga, yaitu harga mata uangnya itu berubah naik turun, maka EA-nya akan melakukan eksekusi transaksi sell. Nah, ini saya compile lagi ya teman-teman. Nah, perhatikan pojok kiri bawah tidak ada error. Nah, EA-nya ini akan saya uji coba dijalankan, bisa dijalankan di akun real atau akun demo. Nah, buka dulu MetaTrader 4-nya, klik tool. Kemudian klik trading terminal. Nah, terbuka MetaTrader 4 grafik korek GBP USD H1. Kemudian kalau masih pemula kan barangkali bingung ya teman-teman. File EA-nya tadi di mana? Nah, file EA-nya itu adalah tempatnya ini teman-teman, di folder navigator ini. Nah, ini diklik saja. Nah, sudah terbuka. Kemudian ini teman-teman, dicari nama EA-nya. Nah, nama EA-nya kan ini ya teman-teman tadi. Robot korek sederhana ini. Nah, yang ini ya. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian klik kanan mouse, kemudian klik add to chat. Nah, kemudian klik common, kotak lowly trading dicentang, kemudian klik OK. Nah, perhatikan ya teman-teman. Ini di pojok kanan atas, yaitu pojok kanan atas grafik koreknya muncul nama EA-nya. Nah, supaya EA-nya ini dapat berjalan melakukan transaksi OP Sell, nah, menu auto trading ini harus diklik supaya warnanya menjadi hijau. Nah, saya klik, kemudian perhatikan.
Nah ini ya teman-teman, EA nya sudah melakukan transaksi sell. Nah ini saya hapus dulu garis-garis gridnya dengan menekan tombol CTRL dan huruf G yang ada di papan keyboard. Nah sudah sangat terlihat jelas, ini transaksi sell-nya, yang ini SL-nya yang atas, yang bawah ini TP-nya. Nah robot forex EA sederhana ini masih kurang lengkap ya teman-teman. Nah yang dimaksud kurang lengkap itu ininya. Nah ini saya beritahukan caranya melihat EA robot forex yang sudah dipasang dan sudah berjalan itu. Klik mouse di area grafik yang hitam ini ya, klik kanan mouse-nya. Nah kemudian klik expert episode, klik property. Nah ini ya teman-teman, belum ada kolom inputnya untuk mengganti lot, kemudian untuk mengganti TP, untuk mengganti SL itu supaya angkanya bisa diubah-ubah ya. Nah untuk menambahkan kolom input ini, nah ini kita buat variabel ya teman-teman. Buka lagi halaman meta editornya. Nah ini ya teman-teman, nah, dibuat variabel, yaitu variabelnya terdiri dari lot, kemudian SL dan TP. Nah menuliskan coding variabelnya itu di sini ya teman-teman, di bagian atas ini. Nah di bawahnya coding tagar property string. Nah caranya membuat variabel itu seperti ini, tuliskan extend. Nah extend ini ditambahkan tujuannya supaya kolom inputnya itu muncul. Nah, setelah extend kemudian tipe datanya double. Nah, kemudian nama variabel lot-nya adalah lot. Kemudian lot-nya 0.01. Nah ini saya jelaskan ya teman-teman, ini kan tipe datanya double. Nah sebabnya nama variabel lot ini tipe datanya pakai double karena nilai angka atau value-nya ini adalah bilangan pecahan atau bilangan desimal atau bilangan yang ada komanya. Nah ini kan sudah dibuatkan variabel lot ya teman-teman. Kemudian nama variabel ini dipakai untuk mengganti lotnya ini. Nah ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah, saya klik compile ya teman-teman. Nah, tidak ada error. Saya cek lagi kolom input untuk lotnya sudah muncul atau belum. Nah ini ya teman-teman, klik kanan, kemudian klik expert episode, kemudian klik property. Nah ini ya teman-teman, kolom inputnya sudah keluar. Nah kemudian ada lagi kolom ini SL dan TP. Nah ini juga harus dibuat lagi. Nah caranya membuat, buka halaman meta editornya. Nah ini untuk SL-nya. Nah variabelnya dibuat dulu. Ini ya teman-teman, coding SL kan yang ini ya, bit ditambah 100 kali poin. Nah SL-nya itu adalah angka yang 100 ini. Nah ini diganti nama variabel SL. Nah, kemudian untuk TP-nya bit dikurangi 200 kali poin. Nah 200 ini dihapus, diganti nama variabelnya yaitu TP. Nah kemudian SL dan TP ini dibuatkan variabelnya di atas ini ya. Nah di sini extend. Nah kemudian tipe datanya itu integer ya teman-teman, in tulisnya. Kemudian SL, nah, sama dengan 100, artinya SL-nya sebesar 100 pip. Nah nama variabel SL ini kenapa tipe datanya pakai integer, itu karena value-nya untuk stop loss-nya ini adalah bilangan bulat, maksudnya tidak ada komanya. Kemudian variabel selanjutnya yaitu untuk TP-nya ya teman-teman. Nah, TP-nya kan 200, diketikkan seperti ini. Lalu klik compile lagi. Nah, tidak ada error ya teman-teman. Di pojok kiri bawah, kemudian dicek lagi. Nah, ini klik kanan, klik expert episode, klik property. Nah, ini kolom inputnya lot, SL dan TP sudah terlihat semua. Nah, ini EA-nya baru OP Sell ya teman-teman. Nah, supaya bisa melakukan OPB, ditambahkan lagi coding untuk transaksi OPB. Nah, caranya menambahkan coding supaya robot forex sederhananya bisa melakukan OPB. Nah, itu menulis codingnya di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, ini pertama-tama itu harus dituliskan dulu coding untuk memanggil transaksi B. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah dituliskan coding untuk memanggil transaksi B, nah ini di copy, kemudian dijadikan nama fungsinya. Nama fungsinya misalkan transaksi B. Nah, supaya codingnya rapi, ini saya buat garis separator ya teman-teman. Kegunaan dari garis separator ini untuk membedakan fungsi transaksi sell itu codingnya yang mana, fungsi transaksi B itu codingnya yang mana. Nah ini untuk fungsi transaksi B. Kemudian pas tekan ini ya teman-teman, sintaknya untuk transaksi OP Sell ini di copy dulu sebelum dipaste, kemudian pastekan di bodinya dari fungsi transaksi B. Nah ini nanti transaksi B nya itu juga dieksekusi hanya satu kali karena ada codingnya ini ya teman-teman, filter untuk
transaksinya supaya OPB-nya satu kali yaitu if order total kurang dari 1 ini. Nah, kemudian sintak transaksi OP Sell-nya ini diubah supaya menjadi sintak transaksi OPB. Nah, caranya mengubah, nah ini tiketnya ini variabel diubah menjadi tiket buy. Kemudian tipe OP-nya, OP Sell, diubah menjadi OPB. Nah, untuk lot-nya, nah ini dibiarkan saja sama, nanti OPB-nya dan OP Sell-nya itu lot-nya itu sama. Kemudian bit-nya ini diganti as ya teman-teman. Nah, kalau transaksi B, nah Anda itu akan diberi harga as. Kemudian untuk coding SL-nya, nah bit tambah ini diganti as kurang. Kemudian untuk coding TP-nya ini diganti as tambah. Lalu untuk komennya ini diganti robot korek OPB, robot sukses OPB. Nah, untuk magicnya sama. Nah, nanti magic untuk transaksi B dan OP Sell sama. Expirednya juga sama, 0 artinya tidak ada. Kemudian warna panahnya itu diganti blue. Nah, ini saya jelaskan lagi ya teman-teman. Ini tadi kan warna panahnya kan kuning. Kemudian komennya kan ini ya OP Sell tadi, robot sukses OP Sell. Nah, ini tulisan ini munculnya di sini teman-teman. Nah, untuk tulisan komen tadi munculnya di sini ya, robot sukses OP Sell. Nah, sedangkan ini kan yellow, ini panah kuning. Yang dimaksud panah kuning itu yang ini ya. Nah, ini kalau transaksi sell muncul panah kuning ini. Nah, saya lanjutkan menulis coding order OPB-nya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dikompil dulu. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar membuat robot korek sederhana, tipsnya ya teman-teman, supaya Anda itu kedepannya bisa menguasai coding MT4, usahakan Anda itu tidak malas untuk mengetikkan codingnya. Anda harus rajin, sabar, dan teliti. Karena dengan mengetikkan coding, Anda nanti akan hafal coding-codingnya. Nah, ini kan sintak OPB-nya kan sudah saya buat ya teman-teman. Nah, ini akan saya tes apakah robot korek sederhananya bisa melakukan transaksi B. Nah, tapi sebelumnya ini ya teman-teman, untuk transaksi sell-nya ini saya nonaktifkan. Nah, caranya seperti ini. Tambahkan coding, ini ya teman-teman. Coding untuk menonaktifkan TA. Nah, ini statement ya teman-teman. Jika, nah, dalam kurung ini argumen EA Sell. Jika EA Sell sama dengan true, nah, itu transaksi sell-nya kan akan dijalankan. Nah, supaya transaksi sell-nya ini tidak dijalankan, nah ini diganti false. Nah, begini. Tapi supaya transaksi sell-nya nanti itu bisa dijalankan atau tidak, nah itu bisa diganti oleh user. Pilihannya bisa diganti user. Nah, ini bisa dibuat variabelnya ya teman-teman. Nah, ini ditulis true dulu. Kemudian ditambahkan variabelnya di atas ini. Nah, extend. Kemudian tipe datanya bool. Bool itu boolean. Nah, pilihan iya dan tidak. Tadi kan nama variabelnya EA Sell ya teman-teman. Nah, ini nama variabelnya EA Sell. Nah, ini dituliskan di sini. Nah, EA Sell. Nah, sama dengan false gitu. Nah, kemudian saya klik compile. Nah, ini saya tes lagi EA-nya apakah hanya bisa melakukan transaksi B. Nah, caranya mengetes itu EA-nya dinonaktifkan dulu ya teman-teman. Ini EA-nya harus di close transaksinya. Nah, ini dinonaktifkan dulu, klik tombol auto trading ini supaya warnanya menjadi merah. Nah, kemudian ini di close. Nah, ini masih loading ya teman-teman close-nya. Tidak apa-apa, saya buka halaman meta editornya lagi, saya klik compile. Nah, sudah tidak ada error, saya buka lagi MetaTrader 4-nya. Nah, ini apa itu? Transaksinya belum berhasil di close. Ini pengaruh koneksi internetnya ya teman-teman. Nah, coba saya close-nya lagi dulu. Nah, transaksi sell-nya sudah berhasil di close. Nah, kemudian EA-nya saya coba jalankan apakah bisa melakukan transaksi OPB saja. Sebelumnya saya beritahukan parameternya dulu ya teman-teman. Klik kanan pada grafik korek, kemudian klik export episode, klik properties. Nah, kolom input ini sudah ada tambahan ini pilihan EA Sell-nya false seperti ini. Nah, false ini artinya transaksi sell-nya itu tidak aktif. Tapi kalau dipilih true, nanti transaksi sell-nya juga aktif. Nah, ini saya pilih false saja ya teman-teman. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, kemudian ini kan panah kuningnya saya hapus dulu ya teman-teman. Nanti untuk membedakan panah yang muncul jika EA sederhananya melakukan transaksi B. Nah, ini saya tekan menu auto tracking. Nah, perhatikan ya teman-teman. Nah, ini EA-nya sudah melakukan OPB ya teman-teman. Nah, ini TP-nya, ini SL-nya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar coding atau script
membuat robot korek sederhana, tuliskan di kolom komentar. Nanti dengan senang hati saya akan memberikan jawabannya. Kalau Anda suka video ini, klik like. Kalau Anda ingin membagikan video ini ke WA teman-teman Anda, klik tulisan bagikan yang ada di bawah video. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton video tutorial atau video panduan caranya membuat robot korek sederhana ini sampai selesai. Terima kasih teman-teman.